Maksudnya? Kamu lihat tadi Apa? motor. Kamu ngapain ngambil kontaknya motornya nggak dibawa? Praktis Bar. Praktis apa ini kan nggak bisa dipakai. Loh, kamu berpikirnya dari dua sisi. Kita nggak bisa pakai motor, Iya. tapi yang punya motor nggak bisa pakai motornya juga, kuncinya tak bawa. Repot. Betul. Eh. Dia kan tinggal ke tukang kunci, bikin kunci bisa. Loh, kita kan tinggal ke tukang motor, bikin motor bisa. Saya tanya. Kita ke tukang motor cuma bawa kunci, Iya. nggak repot. Dia ke tukang kunci, bawa motor, repot. Kita lebih nggak repot, mikir. Sih, Nggak usah lari, nyantai aja. malah kok nyantai. Kamu mau memperhatikan perasaan, kasihan yang ngejar capek. Mereka itu ngejar kita karena kita maling. Mereka itu mengejar kita karena kita lari. Kalau kita nggak lari, nggak dikejar. Lah, kok nggak dikejar? Lo kan tinggal nangkep, nggak lari. Wah, kamu bener nih. Coba kamu cek, jangan lari malah dikejar, nyantai gini loh. Aman, nggak ada yang ngejar. Tuh, Kenapa? karena kita berhenti, nggak lari, nggak ada yang ngejar. Prinsip melarikan diri yang efektif. Wah, lari itu penting tapi biar nggak- Lari penting, biayaan kamu nabrak tiang listrik kapok. Hati-hati. Tapi kan ini untuk menyelamatkan tong. Tenang aja Bar, kalau sama saya ini, saya punya pegangan, kamu mau nggak? Masa? Apa itu? Batu ajaib, Ah, yang benar. biar kamu nggak kelihatan. Bener nih. Wah, Kalau pakai ini nggak kelihatan. udah. Caranya gimana? Masukin kantong kayak saya tadi loh. Jimat. Tiup, Apa sih? ditiup sekali. Itu 3 kali. Lah ya sekali, tapi 3 kali. Kantongi. Tuh, gimana? Kamu masih kelihatan loh. Loh, tapi kamu udah nggak kelihatan. Apanya? Loh, nggak kelihatan bawa batu, kan kamu kantongi. Kamu itu gimana? Loh, dibuang. Ini buat biar nggak senep kok, biar nggak mules. Gua. Ya, yang nonton top mules, saya ngantongin batu. Ini agak enteng. Dong, masalahnya itu aku takut dong. Kamu kan enak udah pengalaman maling, aku kan baru. Makanya kamu jangan menyepelekan saya. Sebelum kamu maling, saya ini sudah 10 bulan. Maling? Masa? 10 bulan 60 tahun. Ya 10 bulan, 60 tahunnya disebut dulu 10 bulan 60 tahun. Masalahnya dong. Apa? Maling itu yang efektif. Maksudnya? Kamu lihat tadi Apa? motor. Kamu ngapain ngambil kontaknya motornya nggak dibawa? Praktis Bar. Praktis apa ini kan nggak bisa dipakai. Loh, kamu berpikirnya dari dua sisi. Kita nggak bisa pakai motor, Iya. tapi yang punya motor nggak bisa pakai motornya juga, kuncinya tak bawa. Repot. Betul. Eh. Dia kan tinggal ke tukang kunci, bikin kunci bisa. Loh, kita kan tinggal ke tukang motor, bikin motor bisa. Saya tanya. Kita ke tukang motor cuma bawa kunci, Iya. nggak repot. Dia ke tukang kunci, bawa motor, repot. Kita lebih nggak repot, mikir. Bisa diajari cara praktis. Aduh, susah. Masalah dong, kamu tuh kayaknya tenang. Kamu kasih tip-tip apa kek? Loh, ini kamu baru ini maling baru nih apa? Ini tips ini ada pantangan yang nggak boleh kamu lakukan. Apa? Semaling-malingnya kamu, Ya. jangan pernah maling di kampung sendiri. Oh, pantangan karena kenal tetangga. Loh, enggak, minim berdua, jangan sendiri. Tuh, ngajak saya. Kalau sendiri kamu nanti malah bingung sendiri. Kalau banyak orang kan ada yang membela. Emang kamu punya pengalaman apa sih? Loh, aku itu saking nyolong sudah mendarah daging ya. Iya. Saya pernah dulu lomba olahraga, saya nyolong umur. Terus panitianya gimana? Protes. Kok protes? Loh, ya aneh. Loh, saya nyolong umur saya sendiri kok mereka protes. Mikir. Kemarin kamu nggak ikut sih. Aku dikejar orang sekampung waktu nyolong di rumah Pak RT. Kapan? Kemarin. Loh, itu kamu? Iya. Aku ikut ngejar itu.
Untung aku salah arah. Oh itu kamu. Ya iyalah, kan wah, udah pasrah dong orang dari depan penduduk, dari kanan penduduk, dari belakang penduduk, dari kiri penduduk. Aku nggak bisa kemana-mana dong. Maling kalau nggak cerdas ini. Nggak cerdas apa orang udah dikepung. Gampang Bar. Depan ada Penduduk, kanan, penduduk, belakang, penduduk, kiri. penduduk. Loh, sini kosong. Lari ke sana. Loh. Wah. Nggak cerdas. Ya Allah, aku ngomong sama kamu ini pakai apa ya tong enaknya tong? Pakai mulut aja lah, biasa. Kau memang pernah dikejar penduduk? Aku itu puluhan tahun Bar maling. Kamu paling banyak dikejar berapa orang? 15. Aku pernah 16. Terpaut 1. Itu pernah, tapi 50 orang pernah Bar. Ah bener. Dikejar 50 orang saya nggak mundur. Wah, kamu hadapin. Loh siapa bilang ada? Lo katanya nggak mundur. Loh saya lari ke sana. Kalau saya mundur ketangkep. Lari. Jangan mundur. Maling anyaran. Aduh. Ya tah. Tadi Apa? di sana ada motor. Iya. Aku sudah ambil celananya. Kamu tuh gimana sih? Kamu ada motor sama celana, kamu ngambil celana. Loh, penting celana, Bar. Penting motor. Loh, kamu pengen naik motor nggak pakai celana? Nggak tahu mal. Kita sebagai maling harus punya rasa malu. Kemarin ada mobil, ada celana, kenapa kamu ngambil mobil? Ya penting mobil daripada celana. Kamu mau naik mobil nggak pakai celana? Jendelanya saya tutup. Oh, nggak kelihatan. Repot, kita itu butuh motor dong, buat transportasi, buat operasional. Udah, butuh. Ini udah ada kuncinya. Udah ada kuncinya. Kita butuh motor yang bagus. Cuper. Cuper. Nah, cuper deh, boleh. Saya tahu, yang punya tahu, dicolong dah. Pak. Sembarangan. Awas dapat apa? Nyorong itu yang berharga. Ini dong, dapat jam. Jam itu bukan berharga. Ini barang berharga lu permata jam. Kamu dapat apa? Ini berharga ini. Loh. Barang berharga. Lu ini ada harganya 5.000. Barang berharga. Ini mana harganya mana? Nyolong ngawur. Berharga. Itu nempel dong namanya dong, bukan berharga. Apalagi kamu dapat? Aku keburu-buru tadi dapat ini. Tapi ada pasangannya. Jangan. Ada. Jangan dong, porno jangan. Enggak. Ini Apa? Nah, terus? Brazil. Terus apa? Udah. Lagi Opo, dong. Enggak. Opo. Zebra. Enggak. Opo. Kamu nanti, ini punyaku. Ini kalau nggak ada pasangannya jadi porno. Nih, makanya nih ya kamu jadi maling saya kasih tahu. Apa? Di daerah sini ada 3 rumah yang jangan pernah kamu masuki. Ini pantangan. Yang Kenapa? pertama, yang baru masuk kampung, pojokan rumah gede. Iya. Jangan pernah nyolong di situ. Itu rumah koruptor dong. Nah, justru itu, jangan sampai dicolong. Lo bagus dong, hartanya banyak. Waduh, ini nggak tahu prinsip maling. Koruptor itu hartanya haram. Haram. Terus kita colong. Iya. Haram 2 kali, Bar. Ingat dosa, Bar. Ingat dosa. Maling nggak takut dosa kamu. Kau maling syariah ya dong. Ya seenggaknya jangan keterlaluan gitu loh. Itu yang pertama. Iya, terus. Rumah yang kedua yang di pojokan alun-alun. Iya. Tinggi, temboknya. Itu jangan pernah. Ini percaya nggak percaya. Saya ini nggak percaya mistis. Iya. Nggak percaya klinik. Tapi maling sesakti apapun kalau sudah masuk situ susah keluar. Oh itu biasanya dapat ilmu dikasih ditebarin garam atau Saya nggak bawang percaya. gitu Nggak dong. percaya Ada gitu. ilmu gitu. Aku nggak percaya. Rumah siapa sih itu? Rumah tahanan. Itu yang masuk minim 5 tahun baru bisa keluar. Kamu jangan pernah masuk. Ya?
Yang terakhir, Apa? ini rumah yang ini kalau ini juga nggak boleh. Seberang sungai, Iya, ada rumah sederhana tapi asri itu. iya. Jangan pernah masuk dan nyolong rumah itu. Kenapa dong? Itu rumahku. Ya iyalah, masa nyolong ke rumahmu? Ya kan nggak mungkin. Kamu Apa? kamu dengar suara putih-putih itu? Apa? Kamu dengar suara putih-putih itu? Putih-putih itu warna. Oh, nggak kedengaran? Ya nggak kedengaran, kamu dengar suara tik tik tik. Sembunyi. Sembunyi. Ternyata ada yang sengaja menyembunyikan diri dari kehadiran saya. Tong, tong. Tong, kita ketahuan, Tong. Baru kamu yang ketahuan, aku belum. Hei, Hah? Pak, sudah ketahuan, Pak? Ya sudah. Kok nggak terasa ya? kita kan sudah satu paket, Pas Tong. Kamu sih suruh sembunyi, aku kamu malah bunyi. Ya makanya Ketahuan. kamu rame aja sih. Tidak perlu sembunyi dari saya. Karena saya itu sudah ngerti siapa kalian sebenarnya. Maling toh? Kok tahu ya, Tong? Nggak tahu, mungkin orang sakit ini. Sakti. Sakti. Oh iya, sakti. Sakti saya ngerti sadurunge winara, ngerti seluruh perbuatan kalian. Hah. Mencuri, Ya, tapi kalian dikenal sebagai pencuri yang budiman. betul. Iya kan? Betul. Ya. Saya Hasil- bagi-bagi Ya. pada keluarga, anak, istri. Ya, kamu mesti ngerti kenapa aku datang dari jauh-jauh mencari kamu. Sebab di kerajaan tadi saya sudah mendengar ada satu siasat untuk mencelakakan kalian berdua. Wah, jangan Apa? percaya, Tong. Urusan kita sama kerajaan apa? Ini mungkin dia cuma isu aja, Tong. Eh, Nggak percaya kita, Pak. Aku itu ahli nujum resi, ngerti sadurunge winara. Apa yang belum terjadi saya pasti tahu. Ah, Apa sih? Apa? Kalau nggak ada buktinya saya nggak percaya. Ingin Emang bukti? ada buktinya? Saya buktikan. Saya membaca masa depan. Saya membaca dan gelap-gelap. Hari ini saya tahu pasti 13 Januari ulang tahunnya Ibu 23. Megawati. Salah, 23 kan ya? 23 Januari. 23. Iya, Kamu dengar berapa? 13. Salah, Pak. 23 Januari ulang tahunnya Ibu Megawati. Benar? Nih, Betul, Pak. tepuk tangan aja kok ragu-ragu. Saya tahu 23 Januari itu memang tanggal kelahiran Bu Megawati. Iya. Tapi saya nggak tahu kalau itu ulang tahunnya. Sakti loh. Semua orang tahu, cuman kamu nggak tahu. Yang lain dong. Saya teropong, saya yakin hari ini Selasa. Betul. 3 hari lagi pasti Jumat. Nah, Bisa tahu. iya lah. Dari mana ya, dong? Kan belum terjadi padahal. Ini jangan-jangan jualan kalender orang ini. Iya, kita mulai percaya terus maksud kedatangan resi. Saya datang itu untuk menyelamatkan kalian dari konspirasi jahat yang akan mengorbankan kalian. Terus Lah, ada kita- tumenggong yang akalnya jahat. Maka aku ingin memberikan ilmu pada kalian berdua. Kalau ilmu saya mau. Syaratnya ada. Apa? Hanya orang yang mampu menirukan gerakan asisten saya, wulu cumbu saya. Mendapatkan hak menerima ilmu saya. Baik. Gampang kalau itu saya mau. Mau? Mau? Ayo, mau. Bisa? Bisa, Mau. bisa. Lakukan. Aku dong. Saya dulu. Iya. Ayo. Bekasnya dia.
Menirukan geraknya. Aku bisa kalau gitu, kamu nggak Ayo niru. coba kalau bisa. Ayo. Coba, lakukan gerakannya. Ya. Apa dia pakai golong-golong? Kamu itu maling kok takut gulung-gulung. Oh, dia gini-gini kamu. Alah gitu aja. Lah, emang kamu bisa? Bisa, ayo ulangi. Ayo, bisa gak? Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Prinsipnya manusia hidup itu adalah pada akhirnya. Iya. Yang intinya adalah di sini. Kok enak kamu? Apa gampang-gampang? Berarti saya yang bisa, Pak. Kamu penuh akal untuk menirukan gerak mulut sumbu saya. Berarti saya yang dapat. Ya, kamu pasti akan saya berikan ilmu saya berikan pusaka saya untuk menyelamatkan kamu. Apakah itu? Pusaka Ake Cupu Manik. Waduh, Aki sudah nggak musim, Pak. Nggak menarik. Tapi pusaka ini khasiatnya masih berkelanjutan. Nggak bisa, Pak. Hadiahnya drone atau apa gitu, Pak. Musim Bisa. drone ini. Tapi siapa Ini- tahu sakti dong. Kamu tahu ya, Khasiatnya? khasiatnya bisa memandu perjalananmu. Tujuan yang kamu impikan pasti sampai melalui Ake ini. Yang pertama. Yang kedua, Ake ini bisa membuat kamu tidak kelihatan. Lah, Oh. kalau saya pakai ini, Tidak kelihatan. lah terus ngapain saya pakai? Lah kalau saya nggak kelihatan terus pamer apa? Pusaka yang hilang. Maksudnya bermanfaat buat kita, kamu jadi nggak kelihatan kalau pakai ini. Coba. Kita coba Apa dong? tes. Iya. Aku bisa hilang bener nggak? Iya. Tong, 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 locong, tong, 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 Waduh, maaf, tong. sebentar, Bar. Ini masuknya jari yang sini susah, apa? Kekecilan. Tong. Ya, weh, Nah, kelihatan. bener dong. Sekarang kelihatan. Kamu nggak Kelihatan dong. Coba. Hah? Coba kamu Pinjam pakai. ya? Ya, Nanti cariin lo. udah nanti aku lapor polisi kalau kamu hilang. Nanti tak pakai kamu nggak nyariin. Nyari. Loh, Dong. Dong. Kamu mana, Dong? Dong. Tong. Loh, Bar, kamu lihat londong. Kamu itu dong kalau yang hilang aku, ya, yang nyariin aku. Kamu hilang, aku nyariin kamu. Biar nggak bingung, Bar. Kalau nyari semua kan nanti malah telingsipan. Nih, kamu jangan menyepelekan pusaka itu. Pusaka itu nanti kalau kamu gosok-gosok, kamu bisa berpindah tempat lain. Ah, ini kayaknya hoax. Ini hoax. Ah, yang bener Pak. Itu pusaka Ake Cupu Manik. Saya pesankan, dalam perjalananmu nanti menyelamatkan diri, hati-hati ya. Waspada, kamu saya perintahkan menyamar. Saya nyamar. Nyamar kalian berdua. Saya nyamar apa? Kamu nyamar sebagai pendekar buta. Saya pakai ini nggak kelihatan. Iya. Masa nggak lihat juga? Sudah nggak kelihatan, nggak bisa ngelihat kan bingung. Kamu itu patuh saja pada nujum saya. Iya. Pengen selamat tak? Iya, Pak. Aku itu bukan orang sembarangan loh. Memang nggak sembarangan, apalagi buktinya. Loh, mau bukti kalau saya orang yang sakti? Iya. Boleh. Oh, apa? Pohon. Pohon mau diapakan? Loh, saya geser. Bisa. Pohon kok digeser? Lihat kesaktian saya. Pohon, geser. Ayo, ikut saya.
Coba di tag lagi untuk memuluskan rencana kita. Dilihat kesiapan para prajurit. Siap. Jonet, pimpin para prajurit. Semua pasukan. Nggak jelas apa-apanya. Nggak jelas. Semua pasukan. Ngomong apa sih nggak jelas? Komandan itu kalau semakin tinggi biasanya apa-apanya nggak jelas. Semua pasukan. Berhitung. Mulai. Satu. Jangan rebutan toh. Kalau kamu satu, kamu dua. Jangan rebutan. Nah, Pasukan berhitung. Mulai. Satu. Kamu dulu apa aku dulu? Makanya satu persatu toh. Kalau kamu dulu, kamu dulu. Kalau aku dulu. Berarti kalau Jangan dulu, ya, rebutan. makanya. satu pasukan. Pasukan berhitung. Mulai. Kamu dulu apa aku dulu? Aku apa kamu? Yang konsisten toh. Nanti kalau nggak konsisten kita tuh nggak jelas loh. Ya, kamu, Pasukan- kamu satu, aku Berarti dua. kalau aku satu, Kalau kamu kamu satu, dua. kamu dua. Itu urutannya. Nah, Pasukan berhitung. Mulai. Aku satu loh ini. Aku dua loh. Ya. Berarti kalau aku ngomong satu, kamu ngomong Aku dua. dua loh, Pak. aku tiga kalau gitu ini. Iya, kamu satu, dua. Aku satu, dua. Ah, kan- kelamaan sudah. Balik. Wisben, Siap. kami cek satu-satu. Ya, Prajurit, dicek satu-satu. iya. Maju, jalan. Pak, interupsi Pak. Ya, ya. Itu apa-apanya kok maju. Besok maju. Memang tadi saya suruh maju, dia maju. Iya. Jalan dia seperti itu, jadi betul. Sudah sana, ambil sepedanya. Beres. Bener loh. Benar. Prajurit, siap. Gerak. Pak. Itu kok malah joget Pak. Pak, Hah? kok malah joget siap gerak itu loh. Tadi saya suruh siap, dia siap. Saya suruh gerak, dia gerak. Oh, jadi sudah benar. Sudah, sepedanya Wisben diambil. Terus saya, Pak. Punya dia. Ah, kalian itu tidak tahu perasaan saya saat ini. Sudah beberapa hari ini rasa ini seolah ingin lari dari kenyataan. Kenapa, Pak? Ya, kamu tahu sendiri kan, Permaisuri begitu sikapnya, dia tidak menghargai semua pengorbanan saya. Padahal semua sudah saya berikan. Tapi ternyata sampai sekarang dia juga tidak mengerti sampai di mana. Dul, kok kowe nang ngarep toh? Hah? Kok kamu di depan sih? Saya ngelewati jalan tikus. Yang penting tujuan kesampaian. Jadi permasalahannya begini, saya masih timbul tanda tanya besar. Apakah dia itu masih marah sama saya, Permaisuri itu? Karena kecewa yang terlalu dalam. Sehingga sampai sekarang dia masih marah sama saya. Loh, kenapa sampai marah? Loh, dia kan pernah saya tolak. Ush. Pak, kok ditolak toh Pak? Permaisuri loh. Iya. Lah daripada saya ditolak, lebih baik dia saya tolak lebih dulu. Loh, tapi Pak, Apa? kalau dulu Bapak jadian sama Permaisuri, kan aku lahirnya lewat jalan yang mulus. Ya itu Enggak. kan karena kesuksesan infrastruktur aja. Nanti saya buatkan lagi jalan yang lebih besar. Ya. Enggak apa-apa. Ya tapi itu masa lalu lah. Tidak mungkin sekarang kita mengulang kembali kejadian itu. Tumenggung. Ya. Oh, saya diceritain tentang masa lalu Bapak dengan Permaisuri. Oh, Masa-masa indah ketika Bapak dekat dengan Permaisuri. dulu sewaktu sama-sama masih muda. Saya tidak pernah mengharapkan. Tapi dia yang mencari saya. Dia mencari Bapak. Dia mencari saya. Terus? Suatu hari saya dipanggil. Marwoto, penuh desahan. Sini,
Sebagai seorang gentleman, ya saya hampiri. Waduh. Menghibah kepada saya. Tolonglah saya Marwoto. Kalau tidak ada Marwoto saya bagaimana? Ya, terus Pak. Dia berada di belakang saya. Dengan mesranya. Sampai napasnya kedengaran di telinga saya. Tolong. Sok dia Pak, saya membayangkan permaisuri. Kalau permaisuri itu enggak kayak gitu. Nah, itu malah tepat, kamu malah seperti itu, bagus kamu daripada yang asli, tahu dah. Jadi begitu dia minta tolong, hati-hati Marwoto, jangan sampai terjadi sesuatu. Oh, dia minta tolong. Terus Pak. Tangannya dilingkarkan ke perut saya. Wah, itu Pak. Terus iki ana wit asem nang ngene iki apa? Tangannya dilingkarkan ke perut saya. Dia di belakang saya biar bisa melihat wajah saya. Loh, dulu wajah Bapak di belakang. Kok bisa melihat wajah Bapak? Enggak, kan dia lihat di spion. Oh, pakai dekat gitu. spion ya. Setelah sampai tujuan dia memberi kenangan-kenangan saya 3 keping uang logam. Dengan ucapan terima kasih dan dia berpesan. Jangan lupa nanti jam 4 kesini lagi. Dia sama saya kencan jam 4 saya harus ke situ. Bapak enggak kencan, Bapak itu waktu itu ngojek. Ada spion. Bersadu-sadu ngojek Pak itu Pak. Itulah kelebihan saya. Kelebihan ngojek. Kelebihan saya jadi meskipun hanya sederhana tapi didramatisir kan kelihatannya bagaimana gitu. Ngojek kok. Tapi gini Pak. Bapak kan sudah kelihatan akrab sekali. Akrab. Hubungan sampai segitu kok sampai tidak jadi kenapa Pak? Ada masalah prinsip. Oh, prinsipnya apa? Beda keyakinan. Oh, Maksudnya? Inilah yang jadi beban sampai sekarang karena beda keyakinan selalu dibawa kemana-mana. Maksudnya Beda keyakinan. Saya yakin mau, dia yakin nggak mau. Jadi nggak. Gareng. Mbok aku dipepet terus sayang dong. Apa kuwi? Dipepet terus sampai sayang. Aduh, Mbak Yeni. Bukan, Oh, bukan toh? aku adiknya. Loh, Mbak Yeni itu siapa? Kakak saya. Oh, yang mau jadi cakup Jawa Timur itu toh? Enggak jadi, Mas. Gak jadi? Enggak jadi. Lah kenapa? Budgetnya cuma cukup sampai camat, Mas. Oh. Lah gak cukup ya? Enggak cukup. Ah, ora cukup biayanya. Pakai gitu-gituan ya? ayo. Aku iki wae. Iya kuwe. Mbak Yeni berat iki. Nah ya, Ayo toh. Kok sik tak isin nih? Ya, Dro, langsung. Bisa nggak sih? Dengerin ya. Aku kebelet pipis. Dengerin ya. Ditirukan nanti ya. Ditirukan. Dengerin tirukan. Iya, iya. Inayah, Mas Wisben. kamu cantik. Mas Wisben bisa aja. Halo. Bisa. Loh, Asisten. duitnya banyak loh. Ini ada sedikit, nama nanti pulangnya biar dikawal sama Bansel ya. Dikawal banser, malah kok maling pitik. Nanti tak kembalikan wes wong properti aja kok. Nih, baru ngucapan gitu dapat uang banyak. Kalau sehari 3 kali, bayangkan. 1 bulan, bayangkan ngucapan. Kamu cantik. Sahabat, Gil, Bisa kredit apa Gil. selalu. Gil. Tirukan tadi. Ayo. Inayah, kamu cantik. Maksudnya apa? Mempertanyakan kecantikanku. Piye tuh? Lah kamu tanda tanya belakangnya tuh. Intonasinya lagunya tuh loh. Inayah, kamu cantik. Kamu mempertanyakan kecantikanku. Kecantikanku udah dicap SNI loh. Jangan tanya. Nyatakan dia cantik. Aduh, Kamu angel nanya, Pak. tadi kalimat tanya. Angele, siji kok wedi angil. Cewek zamanu itu sekarang pakai rayu-rayuan. Nah. Contoh.
Inaya, Mas Jonet. tahukah kamu kenapa bulan selalu mengikuti bumi? Enggak tahu. Kenapa matahari, tahukah kamu kalau matahari selalu terbit dari ufuk timur? Enggak tahu. Tahu. Kalau bintang-bintang kelihatan kelap-kelip di malam hari, kenapa kamu tahu? Enggak tahu. Jangan dipacarin, Reng. Ngapa? Bodoh, apa-apa nggak tahu. Asli itu. Nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah. Dah, kan dibaca. Nggak tahu ilmu bumi. Nggak usah. Sing pekok iku kuwi. Maksudnya cewek itu manja. Oh, dirayu. Aku nggak tahu. Puisi. Maksudnya manja, aku sing pekok kuwi. Pakai puisi. Inayah, Gini tangannya gini. lihatlah. Mentari terbit dari ufuk timur. Ketika embun berjatuhan, semerbak memberi kesejukan. Indah suasana dan membuat hati ini damai, tentram di sisimu. Maksudnya mau bilang pagi-pagi gitu. Oh, Ah, kepanjang. Cewek sekarang itu tuh the boy. Pagi-pagi. Bahasa intinya Langsung pagi-pagi. aja. Kurengkuh nyanyian cinta dalam sukma. Hati ini tertunduk, hati ini ragu. Tatkala kedua lututku tertekuk di antara kedua pahaku. Kedua lutut tertekuk di kedua paha. Jongkok berarti. Ayah. Ah, si ngomong Udah jongkok jongkok, udah aja lu. jongkok. Sabar. Dan lihatlah, gemericik air di antara pepohonan, menyeruak di antara bebatuan, mengalir indah bagaikan naga dari hilir sampai hulunya. Dari hilir sampai hulu. Kuwi maksudnya sungai. Iya, Bu, ya tuh the point. Yang langsung aja. Kalau the bikin point. The point ya. Pagi-pagi, jongkok di sungai. Rayuannya mana itu? Oh, enggak romantis. Rayuannya mana? ya? Romantismenya mana? Kebanyakan sambel itu namanya. Tapi kan lega. Ngasih makan ikan. Kamu itu kebiasaan ya, selalu mendahului kita. Tak cari kemana-mana, kamu nggak ketemu malah enak-enakan di sini. Tadi tak cari di rumahnya Retno, kamu nggak ada. Terus tak cari di rumahnya Susi, juga nggak ada. Tak cari muter lagi di rumahnya si Sri, juga nggak ada. Susi sama Sri neng kene li. Susi. Pujiastuti. Si milik Kiti. Oh, ki mesti tadi ben-benan nak sama si Sri yo. Sing elek kuwi. Oh, elek yo ben. Ngapain kamu di situ? Aku yang-yangan dong. Sebagai emban paling hits dan paling cantik. Aku kan laku, nggak kayak kamu putih aja tapi jomblo. Nyek. Lama-lama kurang ajar loh. Sok cantik muter-muter tak gelundong kayak mengisor kapok. Perlu dididik. Mana yangmu yang mana? Katanya yang-yangan. Ini yang kayak pemain film. Pemain film? Iya. Film apa? Itu pengabdi setan. Ini anaknya presiden keempat tak. Ngomong apa barusan? Enggak, aku enggak mau. Milih kok kayak gini. Yang kayak gini tuh di pasar tuh banyak. Loh, tapi ini bisa juga buat magicom loh, kalau dicolokin. Kamu tuh harus lihat dulu, dicek dulu seperti apa. Kriteria tuh harus yang tinggi. Kamu bintangnya apa? Aquarius. Aquarius? Iya. Kok sama? Saya juga Aquarius loh. Kebetulan podo. Kok bisa gitu ya? Tahu. Kalau warna kesukaanmu apa sih? Aku merah. Merah? Iya. Kok sama juga? Mbok aku iradon. Soimah, sini. Tak dulu aku mau tanya-tanya dulu. Rene. Tak dulu. Dia ini punya kelebihan banyak. Apa? Kalian nggak pernah tahu toh? Telinga bisa teriak sendiri. Nggak pernah tahu toh? Belum. Telinga bisa bunyi sendiri. Belum. Ya. Tuh. Kelebihannya tuh banyak. Tidak semua orang bisa. Tapi Masih ada satu lagi. apa meneh? Kalian belum pernah denger toh? Belum. Mata bisa teriak sendiri. Pengen denger nggak? Belum. Ya.
Timbang diculek macane. Ih, gemes aku. Tar dulu, sini. Apa meneh sih? Gini loh, aku tuh cuma mau bilang ingat, kita ini putri raja. Kamu tuh jangan terlalu ngetek. Jangan seleranya itu loh, tolong dinaikkan. Harus menjaga derajat dan martabat ayah bunda kita. Hubungannya apa sama yang-yangan? Loh, bukan seperti itu dilihat itu. Seleranya itu dinaikkan sih. Ini ada banyak, ini bisa milih. Oh, Jangan iya. yang Oh. biasa-biasa. Iya. Ternyata masih ada banyak ya. Siapa yang mau saya pilih? Kalau saya yes. Yes. Tolong dilihat kelebihan-kelebihan. Iya. Ada benernya juga. Dipertimbangkan omongan tadi. lagi. Ingat saya Soimah, Ya, 69. 69. Metode yang sangat menyenangkan. Iya. Ingat saya nomornya pikulan. Kok pikulan? Nanti untuk menjaga yang lain 314, kalau perlu domestik 317. Oh, iya. Dua-duanya ini mempunyai kelebihan. Lebih lama ini. Maaf keceplosan sedikit. Kelebih- Mempunyai kelebihan. Apa kelebihannya? Kelebihan umur. Jadi saya tidak akan memilih. Coba geser. Pasal 378. Pasal 378. Penipuan. Ini bukan hanya mempunyai kelebihan, Apa? tetapi punya sesuatu yang menonjol. Ini yang saya suka. Menonjol apanya, Mbak? Giginya. Tapi agak menakutkan kalau ini ya. Nah, kalau ini nomor 007. 007. Ini mempunyai kelebihan apa ini? Kebanyakan Kebanyakan. Kebanyakan apa maksudnya? penyakit. Gak ikut tuh aku. Berarti kalau gitu ya. Gemes. Aduh. Iki dagangan. Gemes kok. Jadi semak seperti ini pilihanmu. Bentuknya kayak lemper. Justru lemper itu yang legit, yang banyak disukai sama orang. Kamu nggak pernah lihat lemper ya? Udah lama tapi ya masih ingat rasanya. Ya sana cari. Kalau saya memilih pasti beda. Saya sangat menjunjung ayah bunda saya. Nilai-nilai yang dia tanamkan pada saya. Harus mengingat apa kata ayah bunda. Bagaimana memilih sosok pendamping itu harus mempertimbangkan Rasa kakean ceramah gek milih. bibit, bebet, bobot. Bibit dia keturunan siapa, bebet derajat pangkat, bobot kualitas dari pribadinya. Harus dipertimbangkan. Coba kayak ngopo hasilnya? Tidak bisa 69. sembarangan. Teliti, cermat, 69. 69 ngomong bae no, 69. dan kalau saya harus memilih di 69. antara ini atau itu, ya jelaslah nggak mungkin saya nggak memilih itu. Mas Gareng. Loh. Mripatmu delokne. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? suntik insulin. Mas Gareng sini Mas. Insulin. Mas Gareng. Pokoknya mbak aku. Ini punya aku duluan. Aku duluan dia wong gek milih kowe kok. Mas aku ya Mas ya. Tolong. Kita ini bersaudara. Kita ini tinggal dalam satu atap. Dalam satu negara. Janganlah kita berkelahi. Janganlah kita terus-terusan mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Karena masih banyak permasalahan di negeri kita ini yang butuh penyelesaian. Janganlah seperti itu. Ini demi negeri kita. Pak pidatonya sudah cukup cocok jadi menteri, Pak. Ini serius. Untuk apa kita selalu berkelahi dan bertengkar? Karena nantinya kita hanyalah menjadi jejak-jejak sejarah. Sejarah apa yang akan kita torehkan untuk anak cucu kita?
haruslah kita memikirkan hal-hal yang prinsip di negeri ini demi Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi.